Rangers, balik lagi bareng gue Vicky di YouTube channel SM Audio Bros. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang hasil suara dari head unit Nakamichi ini. Dan di video kali ini kita akan ngebahas secara detail untuk spek dan fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh head unit ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Oke, jadi head unit ini merupakan head unit seri basic yang dimiliki oleh Nakamichi, yaitu seri Nakamichi NA3101i. Dan di video kali ini kita akan ngebahas dari 7 aspek, dari segi desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan harga. Yang pertama kita akan bahas dari segi desain. Jadi desain dari head unit ini seperti desain head unit pada umumnya. Dia menggunakan chassis double din, dan kalau kalian bisa lihat nih, di atasnya ini dia ada logo emboss si Nakamichi. Selanjutnya, untuk di tampilan tombol-tombolnya sendiri, dia udah ada ambient light. Nah, ini warnanya dia berubah-ubah sendiri ya. Dan juga di bagian bawah itu dia ada untuk slot USB-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi nih, untuk tombol-tombol apa aja yang dimiliki oleh head unit ini. Oke Rangers, jadi untuk tombol-tombol di head unit Nakamichi ini posisinya ada di sebelah kiri. Yang pertama itu ada tombol back. Jadi ketika kita nanti ada di dalam aplikasi, kita pengen keluar, kita tinggal tekan tombol back seperti ini. Selanjutnya di sini ada tombol volume naik. Nah, ini unik nih. Di tengah-tengahnya ini dia ada tombol power dan juga tombol mute. Jadi kalau kita pengen mute, kita bisa pencet di sini. Atau kalau kita pengen matikan head unitnya, kita bisa tekan yang lama, nanti head unitnya mati seperti ini. Nah, untuk nyalainnya lagi, kita tinggal tekan tombol powernya lagi. Nanti dia akan nyala. Selanjutnya di sini ada volume turun. Dan terakhir di sini ada untuk tombol home. Jadi ketika kita masuk ke menu apapun, nah kita pengen balik ke home, kita tinggal tekan ini, dia akan langsung balik ke home lagi. Dan yang terakhir di sini juga ada slot USB yang posisinya di luar head unit tanpa ada penutup ya. Oh iya, di sini juga ada tombol reset. Jadi kalau kalian pengen nge-reset head unitnya, kalian bisa pakai pin tusuk di bagian sini. Next, kita masuk ke bagian layar. Jadi untuk layar head unit ini dia menggunakan layar 7 inch dan dia juga sudah support SD 1080 pixel. Nah, untuk layar sendiri dia juga udah menggunakan capacitive touchscreen. Jadi kita udah bisa pakai jari ya, nggak harus pakai kuku lagi. Nah, kalau untuk user interface-nya sendiri menurut gua ini bener-bener simple banget karena semua menu itu adanya di bagian depan. Jadi aplikasi-aplikasi seperti radio, USB, dan juga pengaturan itu ada di bagian depan. Dan menarik ya di sini yang ini sih gue suka ya, karena contoh kita pengen ngatur kecerahan cahaya dari si head unit ini, kita bisa langsung tekan di bagian depan ini, atau kita pengen matikan juga bisa. Nah, untuk volume juga kita bisa ngeset dari sini nih. Jadi dia ada shortcut untuk volume. Nah, ini juga shortcut untuk ganti-ganti wallpaper. Kalau untuk feeling touch-nya sendiri, karena layar dari head unit ini sudah menggunakan capacitive touchscreen, jadi untuk kita menggeser-geserkannya itu menurut gua cukup responsif ya. Jadi kita nekan menu apapun dia bener-bener responsif. Ya lumayan lah, apalagi ngelihat ini head unit seri basic tapi dia udah capacitive touchscreen. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur. Head unit Nakamichi ini memiliki fitur Bluetooth, jadi kita bisa teleponan nih dan disambungin ke si head unitnya. Selanjutnya dia juga punya fitur USB, jadi kalian nanti bisa nyetel video ataupun lagu MP3 langsung dari USB yang tersimpan dan tercolok di sini. Dan terakhir nih, fitur spesialnya itu dia memiliki fitur mirroring untuk iPhone dan Android. Untuk fitur mirroringnya itu menggunakan kabel. Nah, langsung aja kita tes untuk fitur mirroringnya. Oke Rangers, jadi untuk mengoneksikannya kita hanya tinggal colok untuk kabel datanya aja. Tanpa aplikasi dia akan secara otomatis terhubung dengan mirroringnya. Nah, memang yang gue tahu itu mirroring itu nggak semua bisa buka aplikasi. Contohnya kalau misalnya kayak kita buka aplikasi YouTube, itu kita nggak akan bisa play si videonya karena dari YouTube itu dia kayak tidak memberikan akses izin buat ditampilkan di layar. Nih, seperti ini nih. Tuh, dia nggak akan bisa nih. Tapi kalau kita buka yang lain itu bisa. Contohnya kita buka TikTok nih. Nah, dia langsung bisa kan.
Atau kita misalkan tuh. Nah, di situ ada Dede tuh. Hai, Dek. Nah, oke. Selain itu, untuk yang lainnya itu normal. Jadi memang hanya YouTube aja. Contoh buka Instagram. Nah, Instagram juga dia mau nih. Untuk bagian audionya nih, karena ini merupakan seri basic dari head unit Nakamichi, jadi untuk fitur audionya memang tidak banyak. Nah, langsung aja nih kita lihat fitur-fitur audio apa aja yang dimiliki oleh head unit Nakamichi ini. Kita langsung masuk aja nih untuk ke settingan audio di bagian pengaturan, terus kita pilih audio. Nah, di sini dia ada equalizer, di mana equalizer itu dia ada 10 band dan kita bisa rubah-rubah nih, mau klasik, rock, pop ataupun yang lainnya. Selain itu dia juga ada settingan bidang. Nah, bidang ini sebenarnya feather balance, cuman gue nggak tahu deh kenapa namanya bidang, dan di sini pun saldo dan luntur. Cuma yang jelas kalau saldo ini dia untuk sisi kanan kiri dan luntur ini dia untuk depan belakang. Ini bahasa apa ya? Oke, next yang terakhir di sini ada kekerasan. Kekerasan ini biasa loudness ya. Jadi kita bisa di onin atau offin aja nih. Nah, ini bagian terakhir yang biasanya sering ditunggu-tunggu nih. Kita masuk ke bagian garansi, made in, dan harga. Head unit Nakamichi ini memiliki garansi 1 tahun dan dibuat di Indonesia. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 850.000. Jadi untuk ukuran head unit yang sudah punya fitur mirroring dan Bluetooth, ini salah satu opsi yang bisa kalian pikirin. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi head unit Nakamichi NA3101i ini cocok banget nih buat jadi opsi kalian yang cari head unit branded yang harganya di bawah 1 jutaan. Apalagi dia udah punya fitur Bluetooth dan juga fitur mirroring. Tapi dia juga punya kekurangan nih. Jadi pada saat gue coba mirroring dengan iPhone gue itu terasa ada delay dan lemot. Tapi secara overall ya menurut gue ini worth it banget buat dibeli karena harganya juga terjangkau dan juga fiturnya itu sudah lumayan lengkap. Oke Ranger, sekian video kali ini. Kalau kalian masih ada yang bingung nih, atau kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa langsung hubungi ke tim sales di nomor di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang ke workshop SM di 4 cabang nih. Kita punya di Kelapa Gading, kita ada di Bekasi, kita ada di Tangerang, dan kita ada di Surabaya. Oke Rangers, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.